Perayaan Idul Fitri adalah suatu kemenangan besar. Perayaan Idul Fitri adalah hari yang suci bagi umat Islam dan bagi umat manusia tentunya. Maka pada perayaan ini patutlah kita semua ikut berbahagia. Agama apapun, suku apapun, warga negara, keyakinan apapun, patutlah kita ikut serta untuk mensyukuri telah menjadi fitrah bersih. Toleransi itu dinamis. Toleransi atau mau menerima perbedaan seraya saling menghormati dan menghargai itu berjalan, menurut saya itu sangat baik di Indonesia dibanding negara-negara lain. Saya sudah 41 negara, itu di sana beda pendapat aja bunuh-bunuhan kok. Di sini tidak ada itu. Kalau ada telur dalam keranjang itu ada busuk, diambil yang busuk, diurus secara hukum. Tapi jangan semua dalam keranjang ini busuk. Sia-sialah rukun internal agama dan rukun antar agama kalau tidak rukun dengan pemerintah. Karena bukankah pemerintah adalah yang menyelenggarakan kemaslahatan kita? Kalau selalu kita jelekkan terus, kita hina-hina terus, kapan dia bisa membangun? Mungkinlah kita dapat rezeki tanpa kita bangun persaudaraan. Bangunlah persaudaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam hablu minan nas. Uhuwa islamiyaka, uhuwa watoniyaka, atau unhuwa insaniya basaria, dengan semua insan. Karena apa? Dari 8 penjuru angin rezeki datang kepada kita. Syaratnya harus ada rukun dan damai. Suara takbir kembali berkumandang, menandai kemenangan spiritual setelah sebulan penuh umat Islam menahan hawa nafsu. Namun, di balik kemeriahan Idul Fitri 1447 Hijriah dan masifnya tradisi mudik, tersimpan sebuah kekuatan raksasa yang mengikat erat kohesi bangsa Indonesia. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat atau BISMA, Wadah Kerukunan Umat Beragama, Dr. John Palinggi, belak-belakan membedah esensi Lebaran lebih dari sekadar ritual keagamaan. Ia membongkar rahasia datangnya rezeki dari 8 penjuru angin melalui kerukunan, hingga mengungkap fakta mengejutkan tentang betapa beradabnya toleransi di Indonesia jika dibandingkan dengan 41 negara lain yang pernah ia singgahi. Seperti apa pesan menohoknya tentang menjaga persaudaraan, dan mengapa ia memperingatkan kita agar berhenti menghina pemerintah? Mari kita simak wawancara selengkapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada saudaraku umat Islam dimanapun berada, dengan penuh kasih sayang dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan salam. Dan pertama sekali pada perayaan Idul Fitri ini, saya pribadi memohon maaf lahir dan batin. Perayaan Idul Fitri adalah suatu kemenangan besar. Perayaan Idul Fitri adalah hari yang suci bagi umat Islam dan bagi umat manusia tentunya. Maka pada perayaan ini patutlah kita semua ikut berbahagia. Agama apapun, suku apapun, warga negara, keyakinan apapun, patutlah kita ikut serta untuk mensyukuri setelah 30 hari umat Islam menahan lapar, menahan dahaga dan hawa nafsu. Dan hari ini, hari Idul Fitri, hari kemenangan yang telah dilalui umat Islam, telah menjadi fitrah
bersih kembali, hati menjadi bersih. Saudara, tentulah bahwa perayaan Idul Fitri bagi umat Islam, hari raya ini memiliki makna yang mendalam. Yang pertama sekali itu kemenangan spiritual, yaitu perayaan atas keberhasilan menahan hawa nafsu, dahaga, lapar sebulan penuh pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah penyucian diri, momen untuk menghapus dosa melalui zakat fitrah dan saling memaafkan, sehingga seseorang diibaratkan lahir kembali dalam keadaan bersih. Salah satu juga adalah perayaan Idul Fitri adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur, bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan dan berkah yang diberikan selama menjalankan ibadah puasa. Yang keempat itu adalah solidaritas sosial melalui kewajiban zakat fitrah. Sebelum sholat Id, umat Islam diajak peduli dan berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudaranya, saudara kita yang kurang mampu, agar semua bisa merayakan kemenangan Idul Fitri ini. Dan yang lainnya adalah kembali kepada kemanusiaan, menguatkan kembali ikatan kekeluargaan dan kasih sayang antara sesama manusia tanpa memandang perbedaan apapun dengan sesama manusianya. Apakah perbedaan agama, suku, etnis, golongan, atau apalagi perbedaan pendapatan, ya ini tetap menguatkan persaudaraan. Idul Fitri adalah melalui proses selama 30 hari ini, bukan hal yang mudah, tetapi telah dijalani umat Islam dengan penuh ketekunan, penuh kekusukan, melalui ibadah-ibadah, tarawih, dan memupuk kembali suatu makna positif daripada yang beragama itu sendiri. Sehingga pada akhirnya memenangkan kemenangan 30 hari ini bisa diraih. Kita bersyukur bahwa dengan prinsip-prinsip 30 hari menjadi fitrah, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Luar biasa bagi pribadi umat Islam, luar biasa bagi rumah tangga umat Islam, luar biasa bagi lingkungan wilayah, dan teristimewa, luar biasa dan sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa dan negara ini. Tentulah dengan melalui segala macam pembersihan dosa, kemudian dan lain, rasa syukur dan lain sebagainya, ini ada semangat baru, semangat untuk hidup lebih baik lagi, untuk membangun persaudaraan dengan semua orang, dengan agama apapun, dengan suku apapun. Saya yakin dan percaya umat Islam itu akan mampu menanggung berbagai hal, kesulitan apapun dalam hidupnya, seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti ada semangat baru untuk memulai bekerja, memulai mencari nafkah secara baik, secara halal, seperti itu. Ya, kalau teman wartawan tanya masalah toleransi itu dinamis. Tidak bisa kita 1 tambah 1 itu 2, tidak bisa. Dinamis dia. Tergantung lingkungan sosial dan lingkungan di mana manusia berada. Tetapi untuk Indonesia, amatan saya selama 25 tahun,
toleransi atau mau menerima perbedaan seraya saling menghormati dan menghargai itu berjalan, menurut saya itu sangat baik di Indonesia dibanding negara-negara lain. Saya sudah 41 negara, itu di sana beda pendapat aja bunuh-bunuhan kok. Di sini tidak ada itu. Bahwa ada orang membunuh, ada orang, dia kan no hope. Tidak ada pengharapan. Mungkin dia cari sesuap nasi, dia dipukulin orang. Tapi toleransi beragama menurut saya sudah berlangsung dengan baik, sangat baik. Jadi kalaupun ada misalnya ada keributan entah rumah ibadah entah apa itu adalah kasus per kasus. Harap supaya ini tidak digeneralisasi terhadap kehidupan, kerukunan, kekeluargaan, persaudaraan antar umat beragama. Nanti diurus secara hukum saja kan. Jadi jangan dianggap satu agama telah menginjak-injak agama lain. Jangan. Kalau ada telur dalam keranjang itu ada busuk, diambil yang busuk, diurus secara hukum. Tapi jangan semua dalam keranjang ini busuk semua. Jangan agama itu busuk. Maka selama ini saya rasa sudah ada semua, ada peraturannya, ada namanya prinsip-prinsip pembinaan toleransi itu sudah ada. Yaitu pertama, rukun internal agama yang dianutnya. Jadi rukun internal. Maka ini dominan para pemuka agama internal itu supaya jangan menghasut anggota yang mengikuti agama A misalnya. Jangan dihasut ke tujuan yang jelek. Dibimbing supaya hidupnya itu selalu mengeluarkan cahaya yang baik bagi orang lain, mengeluarkan persaudaraan, membina, saling tolong menolong. Nah, yang kedua, rukun antara agama satu dengan agama yang berbeda sudah ada. Nah, mestinya komunikasi ini tetap dibentuk, dibangun, kemudian dirawat seperti itu. Dan yang terakhir, sia-sialah rukun internal agama dan rukun antar agama kalau tidak rukun dengan pemerintah. Karena bukankah pemerintah adalah yang menyelenggarakan kemaslahatan kita? Kalau selalu kita jelekkan terus, kita hina-hina terus, kapan dia bisa membangun? Bahwa ada kekurangannya, kita salurkan melalui prosedur. Kalau presiden melalui DPR, kalau yang lain melalui polisi. Seperti itu. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana masalah toleransi, saya kira dinamis dan Islam itu adalah kurang lebih di 84%-nya di Indonesia. Dengan kekuatan Idul Fitri ini menjadi fitrah bersih, dan ini adalah suatu kekuatan besar untuk membangun, ya katakanlah bangsa ini akan berjalan berlayar dengan baik di bawah pimpinan kepala negara. Dan tentu kepada umat Islam kita mohonkan agar perayaan Idul Fitri ini semoga membawa hal yang lebih positif bagi hidup masing-masing umat Islam dimanapun berada, membawa hal yang positif dan semangat baru dalam rangka kita membangun rumah tangga, membangun bangsa dan negara ini. Jadi saya sangat yakin bahwa melalui Idul Fitri ini kita dapat disadarkan kembali betapa pentingnya kita bersaudara di bangsa ini. Karena kalau kita bersaudara rukun, ini bangsa akan berlanjut. Harapan saya, permohonan saya, tetaplah menjalani kehidupan sebagaimana semangat Idul Fitri. Kita meninggalkan, membersihkan hati dan membersihkan hati kita. Dan fitrah, tetaplah berangkat menjalani kehidupan dengan sabar, ulet, seraya. Tidak mungkinlah kita dapat rezeki tanpa kita bangun persaudaraan. Bangunlah persaudaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam hablu minan nas. Uhuwa islamiyaka, uhuwa watoniyaka, atau unhuwa insaniya basaria, dengan semua insan. Karena apa? Dari 8 penjuru angin rezeki datang kepada kita. Syaratnya harus ada rukun dan damai.
Salah satu hal yang positif dalam perayaan Idul Fitri yang dikatakan Lebaran itu adalah animo ataupun semangat yang luar biasa dari masyarakat untuk pulang kampung. Sebetulnya istilah pulang kampung ini harus dimaknai sebagai rasa rindu untuk bertemu, membangun kembali komunikasi yang jauh sehingga lebih dekat dengan saudara-saudaranya. Mungkin ada yang tidak saling mengingat, bisa manfaat positifnya itu supaya merekatkan kembali persaudaraan di desa, sehingga pada saat dia pulang kerja, misalnya ke Jakarta, Semarang, Surabaya, dia lebih semangat lagi. Karena dengan pertemuan dengan manusia-manusia itu sebetulnya membawa satu semangat yang besar. Nah, bahwa kita di Indonesia itu sama saja juga. Di Cina itu kalau perayaan Imlek itu sudah diliburkan itu 2 minggu itu. Sama lah kita ini. Kita Idul Fitri ini luar biasa. Karena ini adalah penduduk terbesar di Indonesia itu umat Islam. Sekitar 84%. Jadi dengan kekuatan Idul Fitri ini saya sangat yakin kok. Yakin saya bahwa akan ada suatu hal yang lebih membawa nilai tambah yang besar bagi bangsa dan negara. Tetapi pentingnya kesabaran dalam menghadapi hidup ke depan. Apapun yang kita hadapi, kesulitan, jangan lupa tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudaraku umat Islam dimanapun berada, dari hati yang terdalam, hati saya yang terdalam dan keluarga saya menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri tahun 1447 Hijriah dengan doa semoga Idul Fitri ini selalu membawa rahmat, taufik, hidayah, bahkan maghfirah bagi saudaraku umat Islam dimanapun berada. Kepada yang sudah ancang-ancang mau mudik, saya doakan sekaligus semoga bisa sampai di tengah keluarga dan kembali ke Jakarta di pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Saya sampaikan juga penghargaan yang tinggi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya, serta siapapun yang terlibat dalam pengamanan atau sarana dan prasarana yang digunakan yang mudik. Saya doakan supaya mereka semua tetap sehat dalam pelaksanaan tugasnya. Amin.